Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andini, NIM J520200082. Dalam rangka memenuhi tugas referat histologi sel, saya akan menampilkan share screen dan juga hasil belajar saya mengenai histologi sel. Tugas referat histologi sel. Peserta diminta untuk membuat video tentang 3 preparat praktikum histologi sel. Membuat video presentasi memakai Zoom. Kemudian video tersebut diupload di akun YouTube masing-masing. Untuk yang pertama, ada stereocilia. Stereocilia diambil dari preparat ductus epididymis yang berada pada testis. Stereocilia sendiri berarti rambut-rambut halus. Stereocilia ini berfungsi untuk menggerakkan sel-sel sperma. Baik, kita bahas satu-satu. Stereocilia itu berada di sini, di tepi-tepi ini yang berwarna coklat muda. Berbentuk Berbentuk rambut-rambut halus. Kemudian apa sih yang di tengah-tengah ini? Yang di tengah-tengah ini ada sel sperma. Karena stereocilia tadi berfungsi untuk menggerakkan sel-sel sperma. Kemudian sel sperma ini terletak atau menempel pada lumen. Lumen itu yang berwarna putih-putih ini. Ini namanya lumen. Kemudian ada lamina propria. Lamina propria itu merupakan jaringan ikat. Dalam praktikum jaringan epitel, stereocilia disebut juga sebagai epithelium pseudostratificatum columnar. Mengapa disebut sebagai epithelium pseudostratificatum columnar? Karena apabila dilihat lapisan ini seperti berlapis-lapis. Tetapi pada kenyataannya pada lapisan ini hanya ada satu lapis, sehingga disebut sebagai epithelium pseudostratificatum columnar. Selanjutnya, saya ada kromosom untuk preparat yang kedua. Kromosom diambil dari preparat kultur darah. Ini merupakan bentuk dari kromosom. Kromosom itu sendiri merupakan struktur di dalam sel berupa kumpulan benang. Memiliki 4 jenis dan tersusun atas sentromer, kromatid, dan juga telomer. Apa sih sentromer? Sentromer merupakan kepala dari kromosom. Yang berwarna abu-abu ini berbentuk bulat merupakan sentromer. Ini merupakan sentromer, ini juga sentromer, dan ini juga sentromer. Kemudian apa itu kromatid? Kromatid merupakan lengan dari kromosom. Berada di atas ini. Ini namanya kromatid. Ini kromatid, ini kromatid. Untuk telosentrik itu tidak ada kromatidnya. Kemudian ada telomer. Telomer itu apa sih? Telomer itu ujung atau ekor dari kromosom. Berada di bawah, di ujung. Ini kromatid, dan ini juga kromatid. Kemudian, apa sih bedanya dari 4 jenis kromosom ini? Baik, kita kupas satu persatu. Telosentrik, sentromernya itu berada di ujung. Ini ya, sentromernya itu ini. Berada di ujung. Kemudian, kalau akrosentrik, itu sentromernya berada di sepertiga distal. Nih, jadi panjang sedikit daripada telosentrik. Kemudian untuk submetasentrik itu, submetasentrik itu sentromernya 2/3 distal. Jadi lebih panjang lagi daripada akrosentrik. Kemudian ada metasentrik. Metasentrik ini sama panjang. Jadi antara sentromer dan juga telomer itu sama panjang. Baik, lanjut ke preparat ketiga. Siklus mitosis. Siklus mitosis ini diambil dari preparat kepala embrio.
Siklus mitosis ini merupakan proses berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Loh, ini kok ada 5 gambar, tapi di sini pengertiannya 4 fase. Jadi, sebenarnya interfase itu belum sel di saat interfase, sel itu belum melakukan aktivitas. Di interfase itu, sel masih resting atau istirahat. Kemudian, diawali dengan profase. Profase kromatid di saat profase, kromatid itu sudah mulai terdegranulasi. Kemudian ada metafase. Metafase ini kromosomnya sudah mulai sejajar. Ini kromosom dan ini juga kromosom. Kemudian selanjutnya ada anafase. Anafase ini kromosomnya sudah menuju ke jalur ekuator. Kromosomnya ini sudah mulai ke bidang ekuatornya masing-masing. Kemudian untuk yang telofase ini, kromosomnya sudah terpisah sendiri-sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dari apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.